Puji Tuhan, haleluya. Ya, Tuhan baik dan Tuhan masih mengasihi kita dan kita selalu bersyukur karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya, Tuhan Yesus menolong kita semua. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk membaca di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 10. Di sana dikatakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, saudara-saudara, tema kita adalah hidup dalam ketaatan bagian yang kedua. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, sebagai seorang utusan, kita harus tunduk dan taat kepada orang-orang yang mengutus kita. Contohnya seperti ini. Saudara sebagai pekerja diutus oleh instansi, saudara pergi ke satu tempat. Nah, saudara-saudara, kan bukan kehendak kita sendiri pergi ke suatu tempat itu. Kita pergi karena kita diutus oleh instansi yang mengutus kita. Dan saya percaya semuanya akomodasi itu ditanggung oleh si pengutus itu. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya, jadi sebagai seorang utusan kita harus tunduk dan taat sesuai program, sesuai dikehendaki oleh perusahaan di mana kita bekerja, ya, yang mengutus kita. Nah, seperti hamba yang tunduk sepenuhnya kepada tuannya. Ini gambaran inilah seperti ini Tuhan mau dalam hidup. Nah, ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang benar-benar murni, ya, bukan ketaatan ya supaya dipuji orang, dilihat orang, tetapi betul-betul murni. Karena saudara-saudara, waktu itu akan memperlihatkan hasil karya kita. Ya. Oh, ternyata dia sungguh-sungguh. Tapi kalau tidak, waktu juga akan menunjukkan hasil karya kita seperti apa. Oh, ternyata, itu saudara-saudara ya. Nah, kita tidak seperti itu. Jadi ketaatan kita benar-benar murni, tanpa disertai motivasi atau tendensi tertentu. Dan apabila kita sudah melakukannya segala sesuatu yang ditugaskan Tuhan, jangan pernah merasa bahwa kita ini sudah berjasa kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang ada orang tidak paham. Ketika dia sukses, dia melakukan satu pekerjaan atau di dalam pelayanan, dia merasa dia berjasa di hadapan Tuhan. Padahal itu semua hanya kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kemampuan untuk kita memuliakan Tuhan. Ya, kita merasa berjasa, jadi sombong itu loh. Ya, nah sebaliknya saudara, kita harus bisa berkata, ya, kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi, saudara-saudara, kita dapat mengerjakan, kita dapat melayani apa yang kita harus lakukan. Di luar itu tidak bisa, saudara. Ya. Nah, ayat mas tadi yang kita sudah baca tadi, kita hanya hamba, kurir. Jangan coba-coba kalau kita hanya sebagai hamba, coba keluar dari tanggung jawab ini. Nah, sebagai anak Tuhan, kita hanya sebagai hamba, kita kerjakan saja apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Yang Tuhan mau, itu. Saudara dalam kasih Tuhan. Nah, saudara, jadi sebagai hamba sesungguhnya kita tidak punya hak lagi atas diri kita sendiri.
Ya. Setelah ditangkap oleh Kristus dan dipilih menjadi utusannya, Rasul Paulus menjadi seorang yang memiliki ketaatan secara mutlak. Hidupnya sepenuhnya diperhambakan untuk Kristus. Itu sebabnya dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 20 dia berkata apa? Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan aku lagi. Aku di sini kedagingan. Aku di sini kehebatan, merasa diri hebat, ya. Aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudara, Yohanes berkata, Yohanes Pembaptis, biar Tuhan yang bertambah-tambah, aku yang berkurang-kurang. Jadi milikilah hati hamba yang mau patuh pada apa yang dipercayakan, apa yang disuruh oleh Tuhan kita. Ya, saudara-saudara, jika seorang sudah memiliki hati hamba, dan modal dasar harus dimiliki oleh seorang utusan. Ya. Hati hamba. Jika seseorang sudah berhati hamba, ia pasti akan melakukannya, tugasnya dengan penuh dedikasi di segala situasi. Ya. Adakah seorang tuan akan berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya dalam Lukas pasal 17 ayat 9. Tuhan tidak melihat seberapa hebat, pinter, tampan, cantik, gagah, atau kuatnya seseorang. Ya. Kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, melainkan bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itu kata 1 Samuel pasal 16. Ya. Jadi saudara-saudara, yang Tuhan ingini dari kita, dari sikap kita adalah sikap hati yang mau dan rela untuk dibentuk dan dipakai Tuhan. Ya. Kita mau dipakai Tuhan. Ada begitu banyak doa yang disanjatkan kepada Tuhan, pakai saya, tapi tidak mau dibentuk. Ketaatannya ogah. Apa yang dipercayakan, apa yang disuruh oleh Tuhan yang menyuruh itu, saudara-saudara, justru dia tidak lakukan. Ya, ayat mas tadi kita. Jadi saudara, saat kita hidup di dalam ketaatan, ya, kita menjadikan Kristus sebagai raja atas kita. Sekali lagi, saat kita hidup dalam ketaatan, kita menjadikan Kristus sebagai raja atas kita. Prioritasnya Yesus sebagai raja kita. Ya. Ia mempersilakan dia berdaulat, memerintah penuh di dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri tidak hanya mengutus kita, ia juga memberikan teladan hidup dalam ketaatan. Ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 34, melakukan kehendak Bapa adalah makanannya. Kalau kita baca itu dalam Yohanes 4 ayat 34, dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau kita baca itu di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Jadi kita melihat saudara-saudara, ketika Yesus taat itu posisinya sebagai manusia. Artinya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan ketika kita tunduk, ketika kita taat. Bahkan juga saudara-saudara, dia Alkitab berkata, Rasul Paulus berkata, dia taat sampai mati. Di mana? Di kayu salib. Ya, dia dihina, dia dikata-katain dalam keadaan sebagai manusia. Begitu sangat menderita, tetapi itulah Kristus. Dia memiliki dasar yang taat. Sehingga semua yang dia jalankan,
Saudara-saudara, dia punya kemampuan yang hebat karena dia mau menyenangkan si pengutus itu, yaitu Allah kita yang baik. Jika kita tidak taat, bagaimana kita dapat bisa membawa kabar baik kepada orang lain? Saudara bercerita tentang taat, saudara tidak taat. Saudara bicara tentang diberkati, kita tidak diberkati. Berkat itu tidak hanya dinilai dari soal finansial, tapi bagaimana kita menikmati kasih karunia damai sejahtera melalui Yesus Kristus. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi miliknya dan hidup di dalam ketaatan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.